Oke teman-teman, selamat datang di channel Imam Cuks. Di kesempatan kali ini teman-teman, aku bakal membahas tentang sebuah tutorial lagi. Dan ini tutorialnya tuh diambil dari request kalian, yaitu gimana sih bang tutorial cara membuat kombinasi serangan. Oke, mungkin seperti itu. Dan di sini teman-teman, yang aku tangkap ya dari pertanyaan tadi itu kombinasi serangan yang ada di dalam pencaksilat ya teman-teman. Tentunya pokoknya dipergunakan untuk pertandingan atau sparingan atas nama pencaksilat atau di bawah naungan IPSI, mungkin seperti itu. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan utamanya nih, yaitu bagaimana cara kombinasi serangan. Nah, di sini perlu kita pahami terlebih dahulu dan perlu kita ketahui terlebih dahulu nih, yaitu apa aja sih serangan yang ada di dalam pencaksilat. Mungkin seperti itu. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa serangan dalam pencaksilat itu banyak banget ya teman-teman, dan juga beragam banget gitu loh. Jadi ya di kesempatan kali ini aku gak bisa jelasin satu-satu tuh. Kalau kita jelasin satu-satu terus kita campur sama gimana cara kombinasi serangan dalam pencaksilat, itu kayaknya nggak cukup deh buat waktu di YouTube, karena itu memerlukan waktu ya, emang bukan bisa dihabiskan dalam sehari aja, bisa juga 2 hari, 3 hari, bahkan bisa seminggu juga. Karena bagi aku sih kombinasi serangan dalam pencaksilat itu wah banyak banget. Bingung juga pengen ngitungnya, mungkin seperti itu. Karena tekniknya tuh ya sambungannya tuh terus menerus gitu, berulang terus gitu loh, bisa disambungin gitu loh, apa aja. Mungkin seperti itu. Oke, jadi di kesempatan kali ini ya teman-teman, serangan dalam pencaksilat itu ada banyak banget. Dan di sini aku ambil beberapa aja nih ya untuk kita kombinasikan nanti. Oke, yang pertama serangan lengan. Serangan lengan ini maksudnya serangan pukulan ya teman-teman, serangan pukulan. Yang kedua serangan kaki, tendangan ya, atau serangan tendangan lah gitu biar mudah. Yang ketiga serangan bantingan. Bantingan ini termasuk serangan ya teman-teman. Dan juga yang terakhir yaitu serangan guntingan. Mungkin seperti itu. Dan di dalam pencaksilat pun bukan hanya teknik serang aja, teknik serangnya aja yang ada. Jadi banyak banget tuh. Bukan hanya teknik serang, tapi teknik bertahan pun banyak sekali. Tapi di sini aku ambil cuma beberapa aja. Salah satunya di antaranya yang pertama yaitu teknik bertahan tangkisan, tangkepan, blok, hindaran. Mungkin seperti itu. Jadi ada 4 ya teman-teman. Tapi nanti yang kita kombinasikan itu teknik serangannya aja. Oke teman-teman, di sini aku hampir lupa nih, ya buat ngingetin aja nih ya. Jadi di kombinasi serangan dalam pencaksilat ini ya teman-teman, itu gak pasti ya teman-teman. Jadi tergantung dari situasi dan juga dari kemampuan lawan. Gitu. Kita ambil contoh ya, kita pikirin nih tekniknya tuh blok, pukul, tendang, tangkep, banting. Yang kita pikirin kayak gitu. Tapi pas kita coba di pertandingan ya teman-teman, kita coba tuh lawannya tuh, kita praktekkan tuh kan kombinasi combo serangan kita tuh kan, blok, pukul, tendang. Tapi kalau musuhnya langsung mundur, jangan kalian lanjutin nangkep gitu loh. Tapi ya tergantung dari situasinya. Kalau habis itu kelar musuhnya tidak memungkinkan nendang atau menyerang lagi, mundur aja gitu loh. Mungkin seperti itu. Dan juga di dalam pencaksilat juga tidak boleh melebihi 6 serangan ya teman-teman dalam pertandingan ya. Kalau dalam pertandingan tuh serangannya tuh nggak boleh melebihi 6 ya. Kalau nggak salah sih 6 ya teman-teman. Setahu aku sih nggak boleh lewatin dari 6. Atau kalau udah 6 mundur aja. Kalau bisa sih, kalau kalian pengen bikin kombinasi serangan tuh ya 4 kombinasi tuh cukup. Pukulan, blok, tendang, tangkep, banting, tek, mundur aja. Jangan lanjutin, bonyokin, jangan ya teman-teman. Jadi ya kita menghemat stamina juga, mungkin seperti itu. Oke lah, terakhir nih kita langsung aja ke pembahasan utama deh. Oke teman-teman, yang pertama nih serangan pukulan. Nah, serangan pukulan ini bisa kalian kombinasikan nih, bisa kalian kombinasikan dengan blok. Habis blok, yang pertama blok dulu ya teman-teman, blok dulu, disusul pukulan, baru tendangan. Habis itu kalau musuhnya nyerang ya kalian tangkep, habis itu kalian banting. Nah, itu kombinasi serangan dari serangan pertama, serangan pukulan ya, itu kombinasinya.
Nah, mungkin kalian berpikir kok kombinasi cuma itu aja. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman, banyak sekali ya. Kita kombinasikan tuh banyak banget. Cuma kita ambil beberapa aja biar nggak terlalu panjang pembahasan kita, mungkin seperti itu ya. Jadi ya ini gambarannya aja dan juga cara pembuatannya sekilas aja. Jadi dasar dari dasar lah, mungkin seperti itu. Ya, mohon dimaklumin lah. Oke. Jadi teman-teman, tergantung dari situasi. Ya, kalau situasinya musuhnya sesuai sama yang kalian inginkan, blok, pukul, tendang, musuhnya emosi, nyerang lagi, nendang tuh, tek, kalian banting, jebret. Nah itu sesuai itu. Kalau nggak sesuai, blok, pukul, tendang, musuhnya mundur, ya kalian nggak usah nerusin, mundur aja, tahan aja, siapin teknik yang lainnya, mungkin seperti itu ya. Dan juga ini nggak harus dipraktekkan lebih dari 2 kombinasi ya teman-teman. Jadi bisa aja tuh blok, pukul, mundur aja bisa tuh. Kalau stamina kalian tuh nggak terlalu kuat, mungkin seperti itu. Oke lah, cukup mudah ya teman-teman ya untuk serangan kombinasi pukulan ini. Oke, berapa menit? Oke teman-teman, kita lanjut nih. Yang nomor 2 ya, yang nomor 2 itu serangan kaki ya, kombinasi serangan kaki tuh. Oke, serangan kaki itu bisa kita kombinasikan dengan pukulan terlebih dahulu atau blok dulu nih, serah. Atau bisa juga kayak awal tadi sih, karena combo pencak silat tuh sebenarnya ya muter-muter aja gitu loh ya teman-teman. Jadi ya harap maklum kalau misalnya ada kemiripan, mungkin seperti itu. Jadi di serangan tendangan ini ya teman-teman, kalian bisa pukul terlebih dahulu, pukul, tendang. Nah itu biasanya dan rata-rata musuh tuh bakal terpancing gitu loh. Jadi kepancing tendang juga ya. Pancing tendang dan kalian lanjutkan tuh, tangkis, baru tendang lagi, mundur ya. Oke, sekali lagi nih ya, untuk combo dari serangan kaki ya, kalian bisa diawali dengan pukulan terlebih dahulu atau blok, serah deh ya, pokoknya 2 di antara itu atau dua-duanya boleh ya. Jadi pukul dulu baru tendang tuh, pukul, tendang. Nah baru tuh biasa itu lawan tuh bakal ini tendangannya C ya teman, lawan tuh biasanya bakal serang lagi tuh. Nah kalian tangkis, kalian kombinasi sama tangkisan, baru serang lagi tendangannya, mungkin seperti itu ya. Baru mundur tuh, tarik nafas, cari teknik yang lain. Atau kalian puter-puter aja tuh boleh tuh saat di pertandingan, mungkin seperti itu ya teman-teman. Atau bisa juga nih, atau bisa juga untuk penyelesaian dari kombinasi serangan kaki ya, pukul, tendang, kalau musuhnya nyerang lagi ya, kalian tangkap, kalian banting. Jadi hampir sama kan kayak kombinasi serangan pukulan. Yang pertama tadi. Atau bisa juga nih, atau bisa juga pukul, tendang, pukul, tendang, tek, habis itu langsung turun, gunting, gunting depan ya, mungkin seperti itu. Jadi bisa kalian modif, bisa kalian sekreatif kalian lah, mungkin seperti itu ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang masuk nih nomor 3, yaitu serangan bantingan. Oke. Di sini ya teman-teman, serangan bantingan ini kombinasinya tuh menurut aku ya nggak bisa terlalu banyak sih, nggak bisa terlalu banyak. Kalau kita pengen tujuannya tuh memfokuskan bantingan ya teman-teman. Jadi kalian bisa tuh, nah ini kombinasi di serangan ketiga itu yaitu kalian bisa pancingan. Nah kalau pengen memfokuskan ke bantingan tuh seperti itu, pancing dulu. Jadi nggak perlu kena body pun nggak apa-apa gitu. Yang penting tujuan kita tuh untuk membanting dia. Jadi pancingannya tuh kalian bisa mancingnya mulai dari hentakan ataupun pukulan ataupun tendangan. Jadi meskipun nggak power, nggak kuat, tapi kalau musuh kepancing kalian bisa manfaatkan itu. Dia manfaatin langsung nendang, itu bisa kalian manfaatkan kebantingan. Atau bisa juga kalian ambil teknik dari
teknik pertama atau kedua itu masih termasuk kombinasi bantingan, karena di dalamnya tuh masih ada bantingannya teman. Mungkin seperti itu ya teman. Jadi kalau kalian pengen fokus ke banting musuhnya nih, ya serangannya jangan terlalu banyak, kalian pancingnya aja. Kalian pancing, tendang terlebih dahulu gitu, biar musuhnya ikut tendang juga. Tek, ambil, banting, jebret, pas. Mungkin seperti itu. Jadi cukup mudah banget ya teman-teman. Oke, sampai sini paham kan ya teman-teman, dari awal sampai akhir? Oke, semoga kalian paham. Oke. Oke teman-teman, cara masuk ke nomor 4 nih. Ya, nomor 4 itu serangan guntingan ya teman-teman. Oke, di sini kalau kalian pengen mengkombinasikan ya serangan guntingan itu, diusahakan sih kalian ngambilnya tuh ke musuh tuh rapet ya teman-teman. Jadi biar memudahkan kaki kalian masuk tuh. Jadi pergerakan kalian ketika kalian lakukan guntingan itu lebih gampang, mungkin seperti itu. Dan tekniknya atau kombinasinya kalian bisa lakukan dengan cara blok terlebih dahulu, blok pukul nih. Diusahain pas mukul tuh jangan jauh teman-teman, tapi rapat aja. Blok pukul rapat nih, hampir rapat tuh, hampir rapat, langsung gunting tuh bisa tuh. Nah, langsung gunting. Tapi tergantung situasinya juga ya. Kalau kalian misalnya pas musuhnya rapet, tapi musuhnya selalu menjauh, lepas aja dulu, gitu loh. Cari momen yang tepat, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, atau bisa juga kombinasi yang tadi tuh, yang tadi kan ada tuh kombinasi nomor 2 kalau salah, serangan tendangan tuh, kan ada tuh, yang tadi aku bilang bisa menyelesaikan atau mengakhiri kombinasinya tuh dengan guntingan, bisa juga. Dan di guntingan ini pun menurut aku sih tanpa kombinasi serangan pun udah termasuk lengket ya, udah termasuk susah untuk ditaklukkan, karena teknik ini sih emang kalau lengket tuh ya kalau kena kaki aja kegunting rata-rata tuh pasti akan jatuh ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu. Jadi beda lagi kalau misalnya bantingan. Kalau bantingan biasanya tuh rada susah ketika menemui lawan yang splitnya itu emang benar-benar matang. Jadi ketika kita angkat tuh kakinya nggak goyang-goyang tuh. Jadi kita susah membanting, mungkin seperti itu. Atau pertahanannya yang kokoh. Tapi kalau guntingan menurut aku sih ya itu nggak berpengaruh tuh. Masih splitnya jago, masih kuda-kudanya kuat. Tapi kalau pas, kalau tekniknya pas, gunting belakang tuh, jebret, itu otomatis jatuh Pak. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi cukup mudah banget, dan semoga kalian dari awal sampai akhir nih bisa paham ya teman-teman. Ya, yang penting kalian bisa memahami gitu. Insya Allah ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian semua, dan juga tetap semangat berlatih ya teman-teman. Tentunya tuh kita tuh harus semangat berlatih. Khususnya pencak silat, harus cinta dulu sama pencak silat. Biar kalian tuh ketika gerak silat tuh bawahnya tuh seneng, gak pernah bosan. Mungkin seperti itu, karena pencak silat tuh nggak bisa kita latih selama setahun 2 tahun ya, bertahun-tahun pun masih belum bisa menguasai pencak silat sih menurut aku sih, karena pencak silat tuh gerakannya tuh beragam banget, yang perlu kita kuasain pun banyak juga gitu loh, karena banyak jenisnya, yang kita kuasain juga harus banyak. Jadi kalau latihan silat cuma setahun 2 tahun sih itu hoak ya teman-teman, masih belum dikatakan pendekar seutuhnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen dikatakan pendekar ya tetap harus berlatih juga, harus berlatih, tetap membagikan ilmu-ilmunya kepada yang lain yang belum bisa, mungkin seperti itu. Insya Allah bermanfaat. Oke teman-teman, mungkin akhir-akhir ini aku telat ngupload video ya teman-teman, karena sekarang Indonesia lagi memperlakukan PPKM ya teman-teman. Jadi cukup ketat sekali sih. Jadi lokasi aku tuh sekarang ada di Jakarta ya teman-teman. Di sini aku pengen di akhir video kali ini aku pengen doa bersama ya teman-teman. Demi
hilangnya virus ini ya. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit apapun. Oke, mari kita berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bisa selalu bermanfaat kalian. Jaga kesehatan. Oke teman-teman. Oke. Bye-bye.